Pemirsa, kader kesehatan memiliki peran sebagai jembatan antara masyarakat dengan fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat setempat. Dan melalui ILP, integrasi layanan primer dari Posyandu ILP ini, yang mana kader Posyandu ini berperan untuk memfasilitasi kesehatan yang diberikan kepada masyarakat ini secara optimal. Dan pada hari ini pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menggelar Jambore Kader Posyandu yang digelar dengan berbagai macam kegiatan yang menarik dan juga meriah. Dan saya Galus nanti akan mengajak pemirsa Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara dalam episode kali ini untuk melihat kemeriahan dari Jambore Kader Posyandu yang ada di Kabupaten Jepara ini. Seperti apa kegiatannya? Simak hanya di Baskara. Kader Posyandu adalah sukarelawan dari masyarakat yang telah dilatih untuk membantu melaksanakan berbagai kegiatan di Posyandu. Mereka berperan sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar di tingkat desa atau kelurahan. Dalam hal ini, kader Posyandu tidak memiliki latar belakang medis formal, tetapi mereka mendapatkan pelatihan dari puskesmas atau instansi kesehatan terkait, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan gizi. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, yang terus mengadakan pelatihan dan pendampingan bagi para kader Posyandu yang tersebar di 22 kawasan maupun wilayah puskesmas yang ada di Kabupaten Jepara. Oleh karenanya, sebagai upaya untuk mempererat silaturahmi antar kader dan memaksimalkan kerja mereka untuk masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menggelar Jambore Kader Posyandu se-Kabupaten Jepara pada Selasa 22 Oktober 2024 di Geko In Country Jepara. Kegiatan Jambore Kader Posyandu ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Mutri Katun, yang juga turut menyampaikan berbagai arahan dan harapannya kepada para kader Posyandu yang telah hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar bunda-bundaku cantik? Baik, sehat, luar biasa. Salam Kermas, sehat, bugar, produktif. Cegah stunting, sangat penting. Terima kasih. Jadi hari ini kami mengucapkan terima kasih dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Kita mengadakan lomba Jambore Kader. Nah, untuk itu kegiatan pada hari ini memang kita kemas dalam rangka Hari Kesehatan Nasional, ya. Tentunya kami berharap adanya kader, khususnya se-Kabupaten Jepara diwakili per puskesmas, ya. Saya yakin semua adalah warga Jepara, kompak, ya. Siapa yang menang, siapa yang kalah itu biasa. Nah, untuk itu adanya kegiatan ini merupakan transformasi, sistem kesehatan. Salah satunya adalah transformasi layanan primer. Ini adanya integrasi layanan primer ini harapannya bisa bersinergi, bisa berintegrasi satu dengan yang lainnya. Kemudian kalau kami sampaikan, karena ini bukader semua, jadi transformasi layanan primer ini memang dititik beratkan pada upaya promotif, Bapak Ibu, Jadi melakukan panjenengan harus ditingkatkan upaya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama juga untuk preventif pencegahan
supaya jangan sampai masyarakat itu banyak yang sakit. Nah, dengan diberi edukasi itu, semoga dengan adanya ILP, masalah penyakit bisa kita tekan sedini mungkin dengan melakukan screening secara dini atau deteksi dini. Selamat berjuang, ya, memperjuangkan kompetensi masing-masing kader dan membawa nama baik masing-masing puskesmas yang panjenengan dikirim ke sini. Jadi kalah dan menang itu biasa, tidak boleh apa Mbak, mengganggu gugat. Semoga acara Jambore Kader hari ini semua happy, setuju? Terima kasih. Ya, terakhir wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa Baskara, Bangun Sareng, Kabupaten Jepara, saat ini saya sudah bersama dengan Bu Mudrik beserta jajarannya selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Bu Mudrik, apa kabar Bu? Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Gali. Oke, sekarang ini bawa rombongan ya Bu ya? Oh iya, ini saya bawa tim nih, ada Bawa Pak Kapit tim, ya. Kesmas, ada Pak Kasih Promkes dan ada Pak Kasubag Kepegawaian nih. Luar biasa nih hari ini bisa Komplit didampingi ya, Bu, ya. Banyak temen ini hari ini. Terkait kegiatan hari ini tuh bisa jelaskan Bu, ini kegiatan seperti apa? Oh ya, terima kasih. Jadi kegiatan pada hari ini adalah dalam rangka menjelang persiapan Hari Kesehatan Nasional, di mana Hari Kesehatan Nasional ini kan kita upayakan untuk kita sehat kan, sehat. Nah, sehat tidak hanya dimulai dari insan kesehatan saja, tapi saya berharap masyarakat juga semua sehat. Terutama hari ini kita adakan lomba kader atau Jambore Kader. Ini harapan kami dengan adanya Jambore Kader ini untuk meningkatkan upaya terkait dengan integrasi layanan primer yang ini menjadi program nasional seperti itu Mbak Kando. Oke, ini kan ada kegiatan Jambore Kader. Yang dimaksud Jambore Kader ini seperti apa sih Bu? Jadi Jambore Kader hari ini adalah untuk mengetahui ya salah satu potensi-potensi dari seluruh kader se-Kabupaten Jepara terkait dengan persiapan nanti adanya integrasi layanan primer. Jadi hari ini kita mengukur apa ya istilahnya tali kebersamaan atau tali silaturahmi, kekompakan, kemudian pengetahuan para kader ya, kemudian apa istilahnya indikator-indikator yang nanti tentunya harus menjadi kader kesehatan di dalam ILP nanti dia harus punya kompetensi kader sendiri dan nanti tentunya kegiatan seperti ini nanti ditindaklanjut dengan pelatihan-pelatihan yang di dalam kelas atau di dalam gedung seperti itu. Ini kan pelatihan di luar gedung. Harapannya persiapan ini untuk memotivasi seluruh kader agar kader ini tetap semangat. Oke, gitu. untuk menjalin silaturahmi juga ya Bu Ya. ya antar kader. Kalau untuk jumlah kader di Kabupaten Jepara ini ada berapa Bu? Jumlah kader itu 6.500-an kader ada yang di Kabupaten Jepara, se-Kabupaten Jepara sebanyak 6.500-an. Dari berapa posyandu itu Bu? Dari 1.139 posyandu, 1.139 posyandu. Lumayan banyak ya Bu ya? Banyak. Dan ini semua sudah ILP atau baru sebagian? Jadi ini kita kan bertahap. Memang integrasi layanan primer kan dimulai tahun 2023 ya Pak Kapit ya. Namun karena memang kita kan butuh apa istilahnya pelatihan-pelatihan dari mulai tahapan 2023 itu kita sudah membentuk ILP kalau tidak salah 6 ya Pak ya 6. Kemudian di awal di awal bulan Januari 2024 kurang lebih tambah 16 kalau tidak 16-an. Nah ini semakin hari kita insya Allah semakin bertambah dan harapannya dari 184 desa dan 11 kelurahan nanti harapannya semua terbentuk ILP, tapi tentunya ya bertahap, tidak gitu bisa ya. langsung sekali gitu. Nah ini tantangannya apa sih Bu untuk menuju ke ILP itu? Jadi tantangannya memang luar biasa Mbak terkait dengan perubahan dari nomenklatur dari mulai dulu itu kan namanya PKD, Poliklinik Desa. Nah, sekarang yang poliklinik desa itu harus berubah menjadi pustu. Nah, sedangkan di Jepara ini kan kita baru punya pustu 44 pustu. Nah, kalau kita melihat data tadi kan 184 desa,
11 kelurahan, tentunya masih kurang banyak toh, Mbak. Nah, ini kita berproses dan tentunya dalam pembentukan Pustu ini juga yang paling penting adalah status tanahnya. Jadi status tanahnya setidaknya memang milik Pemda, kemudian setelah legalitasnya betul-betul ini milik Pemda, maka insya Allah semua sarana prasarana itu nanti juga akan dibantu oleh Kementerian Pusat. Seperti itu. Artinya untuk menuju ke ILP tadi memang bertahap ya Bu? Bertahap, tidak bisa langsung instan ya Pak Kapit ya. Jadi memang pelan-pelan. Nah ini pun juga kita melakukan istilahnya pendekatan kepada masyarakat, kemudian kepada lintas sektor tentunya dari mulai Pamong, Pak Petinggi, Pak Camat ya, tentunya sampai dengan tingkat kabupaten. Harapannya adalah kita bisa bersinergi. Jadi kegiatan integrasi layanan primer ini kan harus butuh banyak dukungan, terutama mitra, supaya nanti juga berjalan dengan baik. Karena intinya integrasi layanan primer kan mendekatkan tatanan layanan kesehatan yang dulu hanya berapa tatanan. Sekarang dengan adanya integrasi layanan primer ini, harapannya pelayanan yang ada di puskesmas pembantu itu dilayani secara komprehensif. Gitu. Setidaknya ada 5 klaster yang harus ada di Pustu. Dan ada tenaga yang nanti kan kalau yang sudah ada kan hanya tenaga bidan saja ya, yang di desa, di poliklinik desa. Nah, dengan ada integrasi pelayanan primer ini ada pengembangan tenaga minimal nanti harapannya ada 1 dokter, 1 bidan, 1 perawat ditambah 2 kader. Oh itu wajib ya Bu ya, formasinya seperti itu ya? Ya secara regulasi seperti itu ya, mudah-mudahan nanti juga bisa terpenuhi semuanya, tapi secara bertahap lah nanti. Tadi kan membahas mengenai pelatihan kader yang seperti apa yang diinginkan dari Dinas Kesehatan. Ini kan merupakan tangan panjang dari Dinas Kesehatan juga ya Bu ya, kader-kader ini. Ya, yang kita inginkan adalah kader yang kompeten. Kompeten artinya di sini betul-betul dia setelah diberikan pelatihan itu dia mampu dan mau dan memahami apa yang kita latih seperti itu, dan dia bisa mengimplementasikan pada saat dia memang bekerja. Walaupun memang sekarang kader kan sudah ada banyak, namun untuk lebih meningkatkan kompetensinya kita berikan pengetahuan termasuk adalah tata cara di mana nanti yang selama ini mungkin kesehatan yang lebih detail. Nah, ini harapannya supaya kader ini punya kompetensi dan keterampilan yang lebih optimal bahkan maksimal, maka kita latih, kita beri pengetahuan seperti itu. Oke, tetap ada bimbingan juga ya Bu ya dari Dinas Kesehatan seperti itu. Bu, ini kan mumpung di menjelang peringatan Hari Kesehatan Nasional juga. Nah, ini dari Dinas Kesehatan ini yang jadi highlight apa nih Bu, Kabupaten Jepara? Jadi kalau kita sih memang masih di seputar gerakan masyarakat untuk hidup sehat, terutama adalah berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi apapun itu kegiatannya, kalau masyarakat itu tidak ber-PHBS ya, atau tidak melaksanakan germas, dan apalah artinya. Jadi kita harus upayakan gerakan masyarakat untuk hidup sehat dan perilaku hidup bersih sehat di tengah-tengah kita semua. Itu yang paling penting, perubahan perilaku. Itu nggak gampang juga ya Bu ya, nggak gampang, tahun-tahun Mbak, untuk merubah perilaku masyarakat tuh butuh semuanya. Harapan Bu untuk kesehatan masyarakat Jepara ke depan seperti apa? Jadi kami berharap masyarakat Jepara khususnya semua program ya, ini tidak terkait dengan hanya integrasi layanan primer saja, namun program-program kesehatan ini luar biasa. Banyak SPM yang harus kita selesaikan, kemudian indikator-indikatornya juga banyak, dan SPM itu setidaknya bisa tercapai 100%. Nah, untuk itu kita sebagai insan kesehatan selalu memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu selalu hidup sehat. Atau kita tekankan bahwa dengan adanya perubahan perilaku dari masyarakat, saya yakin semua penyakit atau semua permasalahan terkait dengan kesehatan, bila mana masyarakat itu mengubah perilakunya untuk menjadi lebih baik, dari yang tidak biasa menjadi biasa, insya Allah kesehatan ini bisa akan lebih baik. Dimulai dari menggerakkan, memberdayakan, dan membudayakan, serta membiasakan, termasuk tadi PHBS maupun germas. Nah, karena penyakit banyak sekali ya, apalagi kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, apalah artinya, karena sehat menjadi modal utama dan sehat menjadi investasi bangsa. Oke, luar biasa. Semoga dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh Dinas Kesehatan ini dapat ke depan
lebih mensehatkan dan mensejahterakan masyarakat dari kesehatan di Kabupaten Jepara juga ya Bu ya. Terima kasih Bu Mudrik dan juga tim yang sudah berdialog dengan kami. Itu tadi pemirsa, dialog saya dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dengan Bu Mudrik Katun untuk Anda. Untuk menyemarakan kegiatan Jambore Kader Posyandu se-Kabupaten Jepara, acara ini dilengkapi dengan berbagai macam lomba-lomba yang menarik dan menghibur. Salah satu kegiatan yang paling dinanti adalah lomba penampilan yel-yel dari masing-masing perwakilan kader Posyandu. Dalam lomba ini, para kader beradu kreativitas dan inovasi dengan menyuguhkan koreografi yang atraktif dan kata-kata yel-yel yang penuh semangat untuk memotivasi serta menyuarakan komitmen mereka terhadap kesehatan masyarakat. Setiap kelompok kader berusaha menampilkan yel-yel yang unik dan mampu menarik perhatian dewan juri. Lomba ini tidak hanya menilai kekompakan dan keindahan gerakan, tetapi juga kreativitas dalam penyampaian pesan, keberanian, dan semangat kebersamaan, yang tercermin dalam penampilan mereka. Dengan semangat bersama membangun kesehatan, para kader menampilkan yang terbaik untuk menciptakan suasana penuh keceriaan dan kebersamaan dalam Jambore Kader Posyandu ini.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pemberian makanan tambahan atau PMT di Posyandu, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara juga mengadakan lomba memasak menu makanan tambahan yang diikuti oleh para kader Posyandu. Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kreativitas para kader dalam menciptakan menu makanan bergizi yang dapat mendukung tumbuh kembang balita serta meningkatkan kesehatan ibu hamil dan lansia. Lomba ini bertujuan untuk mengedukasi para kader tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang, sehingga mereka dapat menyusun menu makanan tambahan yang bergizi, variatif, dan mudah diolah di rumah. Kader didorong untuk berinovasi dalam menciptakan menu yang tidak hanya bergizi, tetapi juga menarik dan sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat, terutama balita dan ibu hamil. Melalui lomba ini, para kader Posyandu dapat meningkatkan keterampilan memasak mereka, sehingga mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang penyajian makanan yang sehat dan bergizi. Bun, gimana? Semangat? Masih semangat? Ini buat menu tuh apa ya, Bu? Ini Jepara, ini Bang Bara. Oh, ini Jepara. Ini Bang. Oh, ini gantru. Oh, ini kok dikasihkan untuk siapa ya, Bu? Anak umur? Umur 12 sampai 23 bulan. Oh, 12 sampai 23 bulan. Kira-kira kayak gini, anak-anak kita diminat ya, Bu ya? Ini kan anak jagung ya? Iya. Berarti umur 12 kan satu tahun. Yang pastinya udah punya gigi ya, kan karena ada ini kan udah punya gigi ya. Ini dari bahan apa, Bu? Dan ini pakai ikan tongkol sama Pakai ikan tongkol dibuat kayak sate nih, sama tongkol sama udang di apa ini tongkol ini udang? enggak ini dua Oh, dua. Jadi dicincang terus jadi satu. sama telur. Sama telur. Oh, berarti bahannya tongkol, udang, terus telur ya, dibulet gitu ya. Yang paling penting tuh menunya nanti bisa digunakan oleh masyarakat. Nek menang kalah itu biasa. Tapi menu-menu inilah nanti yang jenengan tawarkan pada saat nanti jenengan mengelola tidaknya stunting ya, Bu nggih. Jadi kan ada stunting, underweight, wasting nggih, weight factoring nggih. Yang paling penting juga dimulai ono stunting ku nek kalau weight factoringnya itu sudah dikelola dengan baik, insya Allah ora jadi sampai stunting. Ngaten nggih. Kalau dulu kan mindsetnya kita stunting. Nah, paling penting adalah dari weight factoring. Jadi dari usia 4 bulan. Itu bagaimana kelola gizinya bisa baik, insya Allah ora ono stunting ya. Ya, sama-sama. Ini juga les roll. Dari bahan apa, Bu? Tawar lele. Roti tawar sama ikan lele. Sama sayur Ini peruntukan untuk umur berapa? 1 tahun sampai 1 tahun sampai 23 bulan. Lele, telur. lele, sayur brokoli sama wortel. Oh, jadi kalau anak-anak yang nggak begitu suka sayur dikemas ya, dikemas supaya anak mau sayur juga sekaligus ikan ya. Ya wes. Usia berapa ini? Kalau ini Dari singkong. singkong. Jenenge sini. Usianya 1 tahun sampai usia 23 bulan, Pak. Jadi hampir 2 tahun. Ini semangat ya, Bu.
Selamat berjuang. Assalamualaikum. Sudah dinilai belum? Ini Longgo, yang situ? Kalinyamatan. Hah? Kalinyamatan. Ini kok ada rolet tempe, sempal udang, lele cincang. Nah ini kok bisa putih? Kasih tahu. Oh jadi lele dihaluskan, dicincang, terus dikasih tahu. Tahunya diperes. Tahunya diapain Bu? Diperes, terus dititak. Ini digoreng berarti? Apa didang dulu? Dikukus dulu. Baru di Kalau nggak usah digoreng, bisa nggak? biasa. Nah ini fungsinya kalau jenengan menambah minyak itu fungsinya untuk apa ya Bu? Fungsinya untuk supaya apa? Oh membutuhkan lemak, ya boleh maksudnya kan makanya kalau zaman dulu tuh kan anak dikasih minyak ikan kan gitu ya. Ini harapannya kan sudah terkombak antara lemak, karbohidrat ya, protein ya, ada semua ya. Puskesmas Longgo. Ya nanti aja itu biar ditengok dulu. Ini juga sama satu dari Kalinyamatan ya. Kalau ini untuk apa Mbak? Bibir atau apa nih? Bolu pandan. Ini bahannya juga dari gandum atau apa? Murni. Ini tanpa ada campuran untuk proteinnya atau enggak? Ada telur. Susu. Ya. Kalau ini dari ikan. Ikan apa itu? Udang. Kalau ini? Ini ada ayam, telur, Yang putih-putihnya loh. nasi. Oh nasi. Sama rumput laut. Jadi sekarang tuh udah ala Jepang ya. Jadi kalau makan ke Semarang mahal. Kalau kalau makan ke Semarang mahal. Ini inovatif. Nah kalau ini dikembangkan di Jepara, jadi kayak Jepang gitu ya. Ini banyak udah kreatif kok, udah sama-sama kreatif. Oh terima kasih. Semangat ya. Ini menu disiapkan. Menu disiapkan untuk umur berapa nih? Umur 12 sampai 23. 12-23. Nah, harapannya kalau menu seperti ini disiapkan untuk usia 12 sampai 23, harapannya seperti apa, Bu? Harapannya saya mengharap balita ada perkembangan segi gizi maupun segi pertumbuhan gitu loh. Yang asalnya stunting insya Allah tidak menjadi stunting asalkan memenuhi standar gizi. Nah sekarang kan dengan adanya program pemerintah kan tidak hanya stunting, kan ada wasting, ada wolfekerin, kemudian ada underwear kan. Nah, kira-kira jenengan ini kan menyiapkan untuk stunting. Ya kira-kira ke depan menyiapkan untuk yang selain yang stunting nggak kira-kira? Ya Bu, ini kan sudah ada program BenQ kan, ini sudah mulai berjalan di desa kami dan itu sudah membantu sekali sama balita dan alhamdulillah ada perubahan bagi balita. Jenengan kan orang pengen muncul stunting lah Bu. Ya. Nah, maka yang paling penting adalah weight factoring. Ya, jadi Bu. usia 4 bulan itu harus dikelola dengan baik. Ya, Bu. Supaya karena kalau sudah stunting kan jelas itu susah. Tapi kalau dari weight factoring itu kita kelola dengan baik, insya Allah tidak ada muncul stunting baru. Makanya program sekarang kan weight factoring, underweight, kemudian wasting, sampai dengan underweight itu tujuannya adalah mencegah stunting. Nah, makanya yang anggaran sekarang kita sampaikan ke kader itu kan tujuannya tidak hanya untuk yang sudah stunting saja, tapi kita mencegah. Jadi mencegah lebih baik daripada sudah jadi stunting. Ngoten nggih. Boleh lanjutkan nggih Bu nggih. Semua nggih. Nggih. Pokoknya kreatif insyaallah ya. Lah nek kayak gini. Ngono ya? Iya. Oke. Puskesmas mana nih? Pecangaan. Oh, Pecangaan. Ki pakai saji ki Pecangaan. Ini disiapkan untuk usia berapa, Bu? 1 tahun. Banyak kali ya variasiannya ya? Ini yang untuk anak balita 16,5. Ini yang presentasi. Ini balita untuk umur 1 tahun. 1 tahun.
Jadi apa Mbak Iki? Jadi sekali makan itu ada ini atau ini dimakan untuk berapa kali? Kira-kira? Satu hari bersahabat. Satu bisa hari. kan pagi bisa nanti kasihkan lagi nanti setelah itu mungkin nanti setelah habis makan siang setelah makan nanti kan bisa. Berarti dalam satu kan balita kan makan kan 3 kali dalam sehari. 3 kali. Nah itu caranya piye Bu? Ben balita ki ora bosen caranya piye? Caranya kan setiap habis sarapan pagian Bu. Kira-kira sarapan pagi contohnya apa? Nek sarapan pagi contohnya apa kira-kira? Ini ada nggak yang contoh? Contoh. Nggak apa-apa bos pokoknya ini. Ya kalau pagi contoh dikasih apa Bu? Menu pagi contoh. Menu pagi Oh ya. Nah, stik ikan tunul. Ini tunulnya mana nih? Ini diapa ini? Oh, jangan kan belum di ini. Ya, berarti stiknya. Terus nanti siang ganti lagi. Terus sore ganti lagi. Bener ya Bu ya. Jadi kalau bayi anak-anak itu kan dia biar tak bosan. Jadi memang harus variatif. Karena dia kalau pagi kasih ini, siang ini, sore ini, itu biasanya bosan. Ya. Pokoknya kreatif, Bu Kadir harus kreatif ya. Ya. Jenengan itu kan sudah tahu tak Bu, kan tidak hanya untuk stunting tak Bu. Apa Bu, untuk apa baik Bu? Kegiatan yang disampaikan ke kader seperti dana dari Banki itu untuk apa saja Bu? untuk pemberian makanan tambahan. Untuk apa saja? Untuk kategori apa aja? Kategori berat badan tidak naik, berat badan kurang. Kan dengan kan stunting. Nah, supaya orang jadi stunting kan harus dicegah terlebih dulu. Setidaknya dicegah mulai usia 4 bulan atau yang dinamakan weight factoring, ya. Ono bayi anak-anak wasting, ya, ada underweight. Nah, harapannya dari program yang sudah kita sampaikan melalui Bu Kadir itu adalah salah satu tujuannya adalah untuk mencegah stunting supaya jangan muncul stunting yang baru, stunting yang sudah ada dikelola, maksudnya nggih, ojo dijarke tapi dikelola karena dia sudah jadi stunting. Kalau sudah jadi stunting kan susah. Tapi kalau benar jadi stunting ya dicegah mulai umur 4 bulan. Ya, ya Bu ya. Terima kasih ya. Ini apa ini bolu? Telur ini ya? Iya, telur. Telur di kembang, dikukus ini. Iya, dikukus. Terus ini apa, Mbak? Daging apa tempe nih? Ini daging ayam. Daging ayam. Nah, Ya. tujuannya kalau anak diberi ini kira-kira Ya. lebih mudah untuk dimakan anak apa rasanya terus gundul-gundul gitu kira-kira? Ini nek usia 1 tahun, ini kan untuk usia 1 tahun ke atas. Itu ini kan lembut, terus dagingnya juga empuk, dagingnya wortel empuk jadi lebih gampang untuk mengunyah. Oh gitu Ya. ya. Jadi dari strukturnya sudah Ya. dibuat halus Ya. supaya mudah untuk ditelan. Iya, Oke ya, itu maksudnya ya. Iya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Ini chicken rings, ini bubble crispy. Chicken rings. Ini bundurnya ini dari mana bundurnya ini? Ini ayam. Ayam. Telur sama Ayam, telur, terus ada sayurnya wortel sama seledri sama nah, kalau ini tuh cocoknya menunya untuk siang, pagi atau malam ya Bu ya? siang. Siang ya. Oh, Selingan. gitu. Selingan. Buat Kalau ini apa? ini jagung, telur sama keju. Oh gitu. Ini berarti kalau menu yang disampaikan ini berarti nilai bisa disampaikan Bu, ini nilai ono protein ono karbohidrat coba. Ada protein hewaninya, ini dari ayam. Ini bakso ya, dibuat bakso. Bakso ini ikan kembung. Ikan kembung terus. Ada dicampur sayur Bu. Oh dicampur di ublek gitu ya? Wortel sama Ya nanti mudah-mudahan ya bisa variasi lagi. Jadi menu pagi, malam, siang kalau bisa memang harus divariasi biar anak-anak ini enggak bosan. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini kan ini kan untuk menu-menu yang bisa disampaikan untuk menu cemilan ya. Enggak apa-apa. Nanti inovasi lagi. Dibuat apa gitu ya. Makasih ya. Makasih ya Bu. Terima kasih, selamat siang para pemirsa semuanya. Hari ini saya melakukan
Penilaian atau lomba terkait dengan menu terkait untuk pemberian makan tambahan bagi anak stunting, yaitu usia 1 tahun sampai dengan 23 bulan, artinya kurang dari 2 tahun. Nah, dari apa yang disampaikan oleh para kader ini, kami berharap stunting yang sudah ada dikelola dengan baik, dengan diberikan makanan tambahan dan bervariasi. Tapi yang belum stunting atau yang baru mau stunting disebut dengan weight factoring, itu harus juga dikelola, didampingi dengan baik dengan memberikan makanan tambahan yang lebih baik agar tidak terjadi stunting. Lebih baik mencegah daripada sudah terjadi stunting. Khususnya ini adalah melatih kader untuk membuat PMT lokal ya, karena ini kan ada program PMT lokal yang diperuntukkan untuk stunting, tidak hanya stunting tentunya. Kalau hari ini kan khusus untuk itu ya, tapi insya Allah ke depan kita akan adakan untuk pemberian makanan tambahan lokal, khususnya untuk beberapa kategori tadi. Ada wasting, ada weight factoring, ada underweight, kemudian ada stunting maupun ada overweight. Nah, semoga balita yang ada di Kabupaten Jepara menjadi balita yang sehat, balita yang cerdas, menjadi generasi bangsa yang unggul dan menjadi generasi emas yang diharapkan oleh negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masakannya apa aja nih? Kemarin waktu mau lomba itu ada ketentuan harganya. Harga berapa? Kalau semua ini penjenengan displaykan, berapa kira-kira harganya? Lebih ya? Oke. Maksudnya gini. Ya, maksudnya gini. Jadi lomba ini sebetulnya adalah apa yang sudah penjenengan laksanakan di desa. Jenengan tampilkan di sini. Nah, biasanya 3 menu kan? Ya, 3 ini yang didisplaykan. Kalau seperti ini, kira-kira balita habis enggak? Nah, itu. Maksudnya itu. Itu ya. Oke. Ini apa Bang? Oh, tempe. Sama tempe. Ini sudah memenuhi protein hewaninya, rasa sudah masuk, hanya saja penyajian ya, karena kan dibatasi oleh tadi ya harga. Untuk plating ya Bu ya? Ya, untuk plating ya berapa? 16. Kalau ini semua berapa? Kalau Ya, maksudnya gitu. Jadi dalam displaynya itu juga seperti apa yang penjenengan sajikan. Nah, gitu. Ini bahannya apa? ada udang sama ayam, telur, sagu, sayuran, ini banyak. telur, ada nasi, ada rumput laut, brokoli, ayam juga. Jenengan di desa masak juga Iya. untuk balita apa? Weight faltering, Iya. wasting. Iya. Weight faltering berapa hari? Weight faltering 2 minggu. 14 hari ya. 14 hari. Underweightnya? 2 bulan. Underweight loh. Oh, ada 50. Underweight 1 bulan. Oh iya, kalau di, Wastingnya Ya, 2 bulan. karena di desa saya nggak ada Underweight. Iya. Bumil kek? Ada satu 120 hari ya. Ya. Kandungan proteinnya sudah cukup masuk, bisa
rasa masuk. Hanya saja yang di sini yang displaykan itu harganya yang kurang memenuhi. Ya, biasanya kan satu berapa yang penjadian berikan biasanya kan satu ini satu, kalau ini 2, ini satu. Nah, itu. Makasih Ibu. Ya, jadi apa yang sudah jenengan kerjakan, nah ini ditampilkan di situ. Ya, kalau ini dihitung semua lebih dari 16,5 ya. Iya. Nah, ya, kesesuaiannya ya. Baskara, Bangun Sarang, Kabupaten Jepara. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu peserta dari Jambore Kader Posyandu yang ada di Kabupaten Jepara ini dengan Bu Asrika. Ya, Bu Asrika, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ini bahagia sekali hari ini ya, Bu Iya ya. dong, ikut memeriahkan acara di siang hari ini. Jambore ini ya, Bu ya. Ini tadi ikut lomba apa aja, Bu? Saya mewakili dari Puskesmas Nalem Sari 1 untuk PMT-nya. Teman-teman ada yang cerdas cermat, ada juga yang senam. Oh, beragam ya, Bu ya. Ya. Jadi dibagi ya, Bu Ya, ya. dibagi. Kalau tadi kan Bu ikut lomba yang PMT ini. Ya. Ini ada apa aja, Bu? Boleh ceritakan? Kita dari Puskesmas Nalem Sari 1 menampilkan menu yang kaya akan tinggi protein. Ini rolade ikan kembung. Oke, Rolade ikan kembung. Boleh ditunjukkan ke pemirsa, Bu? Oh, boleh. Rolade ya. Rolade ikan kembung. Ini hanya garnish sebagai pemanis ya. Sama sup jagung mix ikan tongkol. Sup jagung, ikan tongkol. Kita menyesuaikan judul yang ada dengan judulnya yang tinggi protein. Jadi kita menyesuaikan untuk menunya. Gitu. Oke. Berarti untuk menu-menu ini sudah ditentukan ya, Bu ya? Ya, dari- sudah ditentukan. Memang ini kan gerakan germas ya, Mbak, untuk stunting kan, untuk Jepara kan gimana ya, stunting kan masih tinggi ya. Kita galakkan supaya stunting ini segera berakhir gitu. Menciptakan generasi muda anak-anak Indonesia yang sehat, cerdas dan berakhlak. Oke. Bu, ini persiapannya berapa lama, Bu, untuk persiapan menu ini? Enggak sih, cuma semalam saja. semalam aja. Soalnya memang sudah terbiasa bikin PMT gitu. Oke. Kalau untuk PMT ini sebenarnya tujuannya untuk apa sih, Bu? Ya, pertama memang untuk mengasah kemampuan kita para kader ya, Mbak, supaya lebih baik lagi, supaya kita tahu menu yang baik untuk balita, menu yang cocok untuk balita, apa yang dimau balita itu mau. Soalnya kan sekarang ini kan banyak sih miris istilahnya, anak-anak masih kecil itu dikasih sosis, dikasih makanan instan seperti itu, kasihan gitu. Alangkah baiknya kalau kita perkenalkan menu-menu kudapan seperti ini dengan harapan nanti anak-anak kita ke depan kesehatannya lebih bagus lagi, mengurangi angka stunting di Jepara. Oke, Bu, ajakan dong, Bu, kepada pemirsa dan juga para kader di Jepara ini untuk terus aktif menggalakkan ini, Bu, apa namanya, dalam pengelolaan pencegahan stunting dan juga aktif dalam mensosialisasikan kesehatan kepada masyarakat. Monggo. Untuk ibu-ibu kader di seluruh Jepara, monggo kita bergerak, monggo kita semangat untuk mengurangi stunting di Jepara agar Jepara bebas dari stunting. Monggo kita tetap semangat demi anak-anak kita, anak-anak penerus bangsa Indonesia yang sehat, cerdas, kreatif dan berakhlak tentunya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Bu Asri. sudah Sama-sama. berdialog dengan kami. Semoga nantinya mendapatkan hasil yang terbaik ya, Bu. Ya, Amin. Dari acara Yes. ini. Oke. Nah, tadi pemirsa dialog saya dengan Bu Asri selaku salah satu peserta dari Jambore Kader Posyandu yang ada di Kabupaten Jepara ini untuk Anda. Selain lomba yel-yel dan hidangan PMT, para kader Posyandu ini juga mengikuti lomba cerdas cermat dalam Jambore Kader Posyandu se-Kabupaten Jepara ini.
Lomba cerdas cermat ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman dan pengetahuan para kader dalam berbagai aspek pelayanan posyandu seperti kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, serta pencegahan penyakit. Dengan adanya lomba cerdas cermat ini menjadi salah satu sarana penting untuk mengasah keterampilan intelektual para kader, memastikan mereka terus mengupdate pengetahuan yang diperlukan untuk melayani masyarakat yang lebih baik dan profesional. Pertanyaan pertama. STBM kepanjangan dari apa? F yang dulu. Sanitasi total berbasis masyarakat. 100 untuk regu F. Yang kedua, untuk meningkatkan pengetahuan orang tua balita tentang pemberian makanan anak, maka di posyandu diberikan PMT apa? Ya, nilai 100 untuk ujian. Pertanyaan berikutnya, Ibu Santi adalah seorang kader utama di Posyandu Mugi Rahayu. Bu Santi cakap dalam hal apa saja? Keterampilan dasar yaitu yang pertama keterampilan dasar pengelolaan posyandu, keterampilan dasar pelayanan bayi dan balita, keterampilan dasar ibu hamil, nifas dan menyusui, keterampilan dasar remaja dan usia tersebut. Yang kedua menjahit, yang kelima produktif dan lansia. 100 untuk regu P. Yang menjabat sebagai sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2024 yang menjabat sebagai Ketua TP Posyandu di tingkat kecamatan adalah pertanyaan, jawaban kurang tepat, kurangi 100. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk di bawah ini adalah merupakan apa saja kriteria posyandu aktif? Kriteria posyandu aktif adalah dilaksanakan 1 bulan sekali. Kader terdiri dari 5 orang kader dibantu dengan 2 orang nakes. Jawaban kurang tepat ya. Dikurangi 100. Jadi tolong dipahami dulu pertanyaannya ya, supaya panjenengan tidak salah menjawab. Eman-eman. Ibu Naneng adalah kader posyandu di Sidomukti 1. Beliau adalah salah satu kader terlatih. Beliau sudah punya keterampilan dalam pengelolaan posyandu, pelayanan pada bayi, balita, anak prasekolah, pelayanan pada usia dewasa dan lansia. Ibu Naneng termasuk dalam kategori kader B. Salah ya, jawaban salah. Nilai 0. Ya, nilai dikurangi 100. Pertanyaan berikutnya, ada berapakah jumlah keterampilan dasar kader tentang pengelolaan posyandu? Pengelolaan posyandu ada 4. Penyuluhan tentang paket posyandu untuk siklus-siklus. Yang kedua pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga kunjungan. Yang keempat komunikasi aktif. 100 untuk tertutup. Soal berikutnya, ODF adalah singkatan dari belum selesai. Ya, silakan menjawab.
Ya, 100 untuk regu B. Sembilan. Untuk mendapatkan bayi dan ibu yang sehat, seorang ibu hamil harus periksa minimal 6 kali selama kehamilan. Ya, regu A. Nah, iya, silakan dijawab. Pertanyaan, jawaban benar nilai 100. Satu soal lagi. Siapakah yang menjabat sebagai ketua tim pembina Posyandu di tingkat desa? D. Jawaban kurangi 100. Sudah, berarti sudah selesai ya. Ya. Regu B 600, regu C 300, regu D 100, regu E 0, regu F 200. Tidak dikurangi, hanya menentukan urutannya. Keterampilan dasar kader untuk bisa memberikan pelayanan pada anak usia sekolah dan remaja. Ada berapakah keterampilan yang dikuasai kader untuk pelayanan pada anak remaja? Tiga, betul. 100 untuk regu A. Ya, sudah. Jadi urutannya juara 1 diraih oleh regu B dari Puskesmas Jepara. Juara 2 diraih oleh regu A dari Puskesmas Wonorejo. Juara 3 diraih oleh regu C dari Puskesmas Longgok. Ini dia acara yang ditunggu-tunggu peserta Jambore Kader Posyandu se-Kabupaten Jepara, yaitu pengumuman para juara dalam berbagai perlombaan. Hasil penilaian lomba yel-yel meliputi berikut. Juara pertama ditempati oleh Puskesmas Donorojo dengan perolehan nilai sebanyak 1.255. Juara kedua ditempati oleh Puskesmas Keling 1 dengan perolehan nilai 1.215. Sementara itu juara ketiga ditempati oleh Puskesmas Pejangaan dengan perolehan nilai 1.195 dan juara Harapan 1 ditempati oleh Puskesmas Mayong 2 dengan perolehan nilai 1.175. Juara Harapan 2 ditempati oleh Puskesmas Tahunan dengan nilai 1.170 dan juara Harapan 3
ditempati oleh Puskesmas Kembang dengan perolehan nilai 1165. Sedangkan untuk lomba penyajian PMT, para peserta mendapatkan perolehan nilai sebagai berikut. Juara 1 ditempati oleh kelompok 20 dari Puskesmas Donorejo dengan perolehan nilai sebanyak 940. Juara kedua ditempati oleh kelompok 7 Puskesmas Jepara dengan nilai 935. Sementara itu juara 3 ditempati oleh kelompok 9 Puskesmas Tahunan dengan perolehan nilai sebanyak 930. Juara harapan 1 ditempati oleh kelompok 14 Puskesmas Gedung 2 dengan perolehan nilai sebanyak 925. Juara harapan 2 ditempati oleh kelompok 11 Puskesmas Keling 1 dengan perolehan nilai sebanyak 920 dan juara harapan 3 ditempati oleh kelompok 19 dari Puskesmas Kalinyamatan dengan perolehan nilai sebanyak 900. Untuk perlombaan cerdas cermat antar kader Posyandu memperoleh juara sebagai berikut. Juara pertama diraih oleh grup B dari Puskesmas Jepara. Juara kedua diraih oleh grup A dari Puskesmas Donorejo. Juara ketiga diraih oleh grup C dari Puskesmas Longgol. Juara harapan 1 diraih oleh grup F Puskesmas Dalomsari. Sementara itu juara harapan 2 diraih oleh grup D dari Puskesmas Pejangaan. Dan juara harapan 3 diraih oleh grup E dari Puskesmas Pakis Aji. Jambore Kader Posyandu di Jepara diadakan dengan tujuan untuk memperkuat peran kader dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Acara ini bukan hanya sekedar pertemuan saja, tetapi juga memiliki berbagai manfaat strategis yang penting bagi peningkatan kualitas pelayanan Posyandu yang ada di Kabupaten Jepara. Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat desa, kader Posyandu membutuhkan dorongan semangat agar tetap termotivasi dalam menjalankan tugas. Melalui kegiatan Jambore yang penuh semangat ini, kader mendapatkan motivasi baru untuk melanjutkan pelayanan kesehatan dengan lebih baik. Kegiatan seperti lomba yel-yel, lomba penyajian PMT, dan lomba cerdas cermat mendorong para kader untuk berinovasi dalam menjalankan tugas-tugas mereka di Posyandu. Hal ini menciptakan suasana kreatif yang dapat diterapkan dalam pelayanan sehari-hari, seperti merancang kegiatan yang menarik bagi ibu-ibu dan anak-anak di Posyandu. Dengan demikian, Jambore Kader Posyandu di Kabupaten Jepara memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat jaringan kader, dan menjaga komitmen mereka dalam mendukung kesehatan masyarakat di tingkat akar dasar. Pemirsa Baskara, itu tadi kegiatan dari Jambore Posyandu yang ada di Kabupaten Jepara ini yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara. Semoga dengan adanya Jambore Kader Posyandu ini dapat meningkatkan fasilitas ataupun juga upaya pelayanan kepada masyarakat terkait kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang diberikan. Dan tentunya bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Jepara. Dan semoga tayangan ini pemirsa dapat menjadi khasanah ilmu bagi pemirsa Baskara yang ada di rumah. Dan akhirnya saya Galuh Sartinanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara, dan terus saksikan Baskara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.